port ini sudah statusnya filter, jadi hanya beberapa IP aja yang bisa akses. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengamankan mikrotik kita ya. Setelah mikrotik kita sudah mendapatkan IP publik atau terkoneksi dengan internet dan dapat diakses dari publik gitu kan, dari internet, maka kita wajib untuk mengamankannya. Ada beberapa cara yang saya contohkan, yang akan saya contohkan. Yang pertama itu kita mengganti default user, karena untuk user tidak diganti itu sangat berbahaya, apalagi sudah terkoneksi ke internet dan secara publik dia bisa diakses dari luar ya. Pertama, makanya kita harus rubah untuk default user dari mikrotik kita. Kemudian yang kedua, saya akan contohkan juga untuk merubah port akses mikrotik, baik itu FTP, SSH, atau Winbox, atau web dan HTTP dan HTTPS. Kita akan rubah ataupun menonaktifkannya, karena itu juga sangat penting. Default port yang ada itu juga di luar, mereka yang tahu tentang masalah jaringan, mereka tahu mana default port untuk akses ke mikrotik kita ya. Setelah itu, satu lagi akan saya contohkan, yaitu untuk membuat firewall atau pembatasan akses mana saja yang boleh mengakses mikrotik kita. Oke, kita lanjut ke lab kita. Saya akan contohkan yang 3 ini. Oke, sudah buka GNS3 ya. Lalu kita akan pertama kali mengamankan mikrotik HO. Oke, pertama yaitu merubah default username. Kita akses Winbox mikrotik HO kita lewat Winbox ya. Kemudian setelah masuk ke Winbox, kita akses ke sistem, lalu ke user. Oke, di sini ada, kita tambahkan satu user baru. Defaultnya sudah ada yang admin ya. Kita tambahkan satu user baru. Saya kasih nama MKT strip HO ya. Ini grupnya full. Untuk password saya isi sesuai yang saya tulis itu ya. Jadi untuk password lebih baik itu dia lebih dari 4 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Oke, setelah saya create admin, saya delete. Oke, jadi di user list hanya ada satu ya. Oke, yang langkah pertama sudah. Kemudian langkah kedua, kita akan merubah default port akses mikrotik. Kita akses ke IP lalu service. Nah, di sini di dalam IP service list ada beberapa nih. Kita pertama akan menonaktifkan HTTP ya. Lalu untuk FTP-nya default portnya kan 21. Kita ganti ke 211. Kita apply. Oke. Kemudian untuk SSH juga kita ganti ke 221. Untuk telnet kita ganti ke 231. Dan untuk Winbox kita ganti ke 8282. Oke, kita apply, lalu oke. Nah, ini default port ini sudah kita rubah, berarti sudah 2 langkah yang kita lakukan, yaitu merubah default user admin dan merubah default port akses mikrotik. Oke. Setelah itu kita akan setting firewall akses untuk mikrotik. Itu ada 2 cara ya. Pertama, kita menentukan di IP service ini untuk port FTP, SSH, telnet, atau Winbox mana saja yang bisa mengakses. Baik, kita lihat di topologi. Kita akan available from-nya dari 192.10.11.0/24 atau dari jaringan lokal server HO ya. Salah, 124. Lalu kita tambahkan lagi satu.
yang dari jaringan VPN 10.10.10.10.0/23. Oke, kemudian untuk SSH ya, available from-nya kita juga isi dari network server HO 192 yang lokal ya, 192.10.11.10.11.0/24 sama dari jaringan VPN 10.10.10.0/23. Oke, lalu untuk telnet juga kita isi available from-nya juga sama dari IP network lokal server HO ya. Kemudian untuk jaringan VPN-nya juga sama, kita masukin di sini untuk telnetnya kita apply. Oke. Kemudian terakhir untuk inbox juga sama ya, kita masukin available from-nya dari network server HO dan VPN client. Kita masukkan di sini dulu. Oke, sudah semuanya nih untuk FTP, SSH, telnet, dan inbox. Itu yang cara pertama ya. Dan cara yang kedua, kita bisa menekan IP firewall. Kita tambahkan di filter rules ya. Kita create new. Oh, sebelumnya kita ke address list dulu. Kita akan mendefinisikan IP mana yang termasuk ke lokal atau yang bisa akses MikroTik HO kita. Jaringan lokal yaitu network server. Oke, apply, lalu oke. Kemudian yang kedua, network dari VPN ya, untuk lokal. Kita masukin 10.10.10.0/23. Apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi nih, misalnya dari cabang bisa untuk proses akses ke MikroTik HO, kita masukin juga network dari client branch ini yang Jogja. Masukin di sini, di address ini. Oh ya, kita kasih nama saja ya untuk ini tadi, biar kita kasih komen cabang Jogja gitu, biar kita tahu oh ini mana cabang mana ya. Oke, lalu kita tambah lagi baru namanya tetap sama, lokal ya. Lalu addressnya itu dari networknya jaringan Solo 192.14.0/23. Kita kasih komen cabang Solo. Oke, apply, lalu oke. Kita tambah satu lagi nih, namanya juga tetap lokal, addressnya kita menggunakan networknya dari MikroTik Semarang, jaringan Semarang ya. Jadi kita kasih komen dulu cabang Semarang. Oke, apply. Oke. Sudah ada nih di address listnya, ada yang namanya lokal. Kemudian kita ke firewall rules, create new ya. Chainnya input, source address listnya itu bukan dari lokal ya. Kemudian protokolnya TCP, destination portnya ini kita lihat dulu nih, IP service listnya tadi kita sudah rubah kan portnya satu persatu. Di sini pakai koma 211,221,231,8282. Kemudian setelah itu kita ke action, langsung aja ke action ya. Di action ini selain dari IP lokal itu kita akan drop, kita masukin ke log aja, log
Grafiknya kita isi. Oke, kita apply. Lalu oke. Sudah ada nih ya filter rules untuk yang akses ke mikrotik ini. Oke. Selanjutnya, mari kita tes settingan kita yang di mikrotik HO ya. Kita buka Nmap dulu nih. Nmap ini kita gunakan untuk scan port ya. Untuk IP publiknya server HO yang di 192.168.152.145 ini ya. Kita coba scan. Oke, udah selesai nih. Coba kita ke bagian port atau host. Nah, di sini bisa dilihat port 211, 221, 231, 8282 statusnya filtered ya. Karena di mikrotiknya firewall filter rules-nya yang drop ini statusnya enable atau aktif. Lalu kita coba untuk filter rules-nya ini kita disable ya atau nonaktifkan. Lalu kita scan ulang. Oke, sudah selesai nih scan-nya. Lalu kita ke port atau host. Bisa dilihat di sini. Semuanya statusnya ini open, tidak terfilter. Ini karena untuk firewall-nya yang pembatasan aksesnya itu statusnya disable. Baik, mari kita coba ya akses mikrotik HO lewat IP publiknya yang di 192.168.152.145 ya. Kita connect. Nggak bisa connect karena apa? Oh, portnya sudah dirubah ke 8282 untuk Winbox. Baik, mari kita kasih portnya 8282. Lalu kita connect. Oke, bisa masuk ya ke Winbox kita di mikrotik HO. Oke, lalu kita coba aktifkan nih untuk filter rule-nya yang C-nya input dan X-nya di drop. Oke, kita coba enable. Oke, sudah enable ya. Lalu kita coba scan Nmap lagi, kita scan ulangi, kita cek lagi, sudah selesai ya. Nah, merah lagi kan di sini port-port ini sudah statusnya filter, jadi hanya berapa IP aja yang bisa akses. Mari kita coba akses mikrotik HO melalui Winbox dari PC kita yang berada di luar jaringan internet. Oke, nggak bisa connect ya. Kemudian kita coba lewat Ubuntu ya. Klien Ubuntu ini nanti akan terkoneksi ke mikrotik HO melalui VPN ya. Oke, sudah di dalam Ubuntu-nya. Mari kita koneksikan dulu, open VPN-nya. Kita connect ya. Sudah connect. Oh ya, sudah connect Ubuntu open VPN. Mari kita cek di dapat IP berapakah dari VPN-nya. Mari kita ifconfig untuk Ubuntu ya. Oke, sudah bisa dilihat di sini ya. Di sini ada tunnel 0 nih ya, dapat IP 10.10.11.251. Ya, selanjutnya coba kita akses telnet ya ke mikrotik HO dari jaringan OpenVPN kita yang sebelah kanan ini, yang dari internet. Ternyata yang dari internet tidak bisa akses, dan dari VPN kita bisa akses. Oke, demikian beberapa tip untuk mengamankan mikrotik kita ya. Sebenarnya ada banyak, cuman saya kasih contoh 3 saja. 3 ini cukuplah bisa menghalau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses jaringan kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.